Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sevia Anissa, saya dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Pendidikan Matematika semester 6 kelas A. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk melanjutkan pembelajaran daring seperti biasanya. Sebelum memulai pembelajaran daring, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga pembelajaran kita selama beberapa menit ke depan berjalan dengan baik. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai bangun ruang sisi lengkung. Ada yang tahu apa itu bangun ruang sisi lengkung? Nah, sebelumnya kalian telah mempelajari apa itu bangun ruang sisi datar. Sekarang kita akan mempelajari bangun ruang sisi lengkung. Bedanya, kalau bangun ruang sisi datar tersusun atas sisi-sisi yang tegak, sisi yang datar. Sedangkan bangun ruang sisi lengkung tersusun atas sisi yang lengkung. Apa coba yang bentuknya lengkung? Ya, benar sekali. Tersusun atas lingkaran dan bangun datar lain yang sifatnya lengkung ya. Nah, tepatnya submateri yang akan kita bahas kali ini yaitu kerucut. Kalau kalian asing dengan kata kerucut, sekarang kalau kakak tanya mengenai pernah nggak sih kalian melihat topi ulang tahun? Nah, benar sekali, topi ulang tahun itu berbentuk kerucut. Mari kita gali lebih dalam mengenai apa itu kerucut. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, kita harus tahu dulu bersama-sama mengenai apa yang harus kita capai setelah kita mempelajari materi kerucut kali ini. Nah, indikator pencapaian pembelajaran atau standar kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian, yakni diharapkan siswa setelah mempelajari materi kerucut ini, siswa dapat memiliki sikap yang menghargai dan menghayati mengenai ajaran agama, memiliki sikap yang jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Siswa juga diharapkan untuk menerapkan pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tanpa nyata. Siswa diharapkan nanti dapat mengolah, menyaji, menalar dalam ranah yang konkret dan ranah yang abstrak sesuai dengan materi yang telah diajarkan. Selain itu, diharapkan setelah mempelajari materi kerucut, siswa dapat mengetahui apa saja unsur-unsur kerucut, seperti apa jaring-jaring kerucut, dan bagaimana rumus dari luas permukaan atau luas selimut kerucut dan juga volume kerucut. Diharapkan juga siswa nantinya dapat menghitung luas permukaan dan volume kerucut. Nah, apakah adik-adik tahu apa yang akan kita dapatkan setelah kita mempelajari materi kerucut tadi? Setelah kita bisa menghitung volume kerucut atau luas permukaan kerucut, kita dapat apa ya dalam kehidupan sehari-hari? Untuk lebih semangat belajar mengenai kerucut ke depannya, adik-adik harus tahu bahwasanya manfaat mempelajari kerucut dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mengetahui bagaimana kita membentuk luas permukaan dari topi ulang tahun, bagaimana luas permukaan dari kon pembatas jalan, atau corn es krim, kita dapat mengetahui volume es krim dari cornnya yang berbentuk kerucut, dan lain sebagainya dari masalah penerapan kerucut dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang akan kita pelajari selama beberapa menit ke depan, poin-poinnya diantaranya yang pertama ada unsur-unsur kerucut, yang selanjutnya yang kedua ada jaring-jaring kerucut, yang ketiga ada luas permukaan kerucut, yang keempat ada volume kerucut. Dan kita akan latihan beberapa soal mengenai kerucut. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa itu definisi dari kerucut. Nah, kerucut adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibatasi oleh sebuah sisi lengkung dan sebuah sisi alas berbentuk lingkaran. Definisi kerucut lainnya yaitu merupakan bangun ruang sisi lengkung yang menyerupai 5 segi N beraturan yang memiliki alas berbentuk lingkaran. Yang selanjutnya yaitu kita akan mengetahui mengenai apa saja sih unsur-unsur dari kerucut. Ada yang tahu nggak mengenai unsur-unsur kerucut?
Nah, unsur-unsur kerucut yang pertama memiliki dua sisi, yaitu sisi alas dan sisi lengkung yang disebut selimut. Sisi alasnya ini berbentuk lingkaran, sedangkan selimutnya ini jika ia dibentangkan, maka akan membentuk juring lingkaran. Nah, kerucut memiliki garis pelukis yang menghubungkan antara titik puncak kerucut dengan sisi alasnya, atau diistilahkan dengan S. Antara jari-jari R, tinggi kerucut T, dan garis pelukis S memiliki hubungan triple Pythagoras, di mana S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Jika adik-adik sudah mengetahui apa itu unsur-unsur dari kerucut, selanjutnya yaitu kita akan mengetahui mengenai jaring-jaring kerucut. Nah, jaring-jaring kerucut ini adalah apabila kerucut dipotong menurut garis lengkung dan garis pelukisnya, maka akan diperoleh jaring-jaring kerucut seperti pada gambar berikut. Silakan adik-adik perhatikan, di situ terdapat dua gambar. Yang pertama yaitu kerucut sebelum dipotong, dan yang kedua yaitu kerucut setelah dipotong atau jaring-jaring kerucutnya. Nah, jika dipotong, jaring-jaring kerucut akan terdiri dari sebuah lingkaran yang merupakan alas dari kerucut dan sebuah juring lingkaran yang merupakan selimut dari kerucut. Agar adik-adik lebih memahami mengenai jaring-jaring kerucut, maka nanti kita akan mempraktikkan untuk membuat jaring-jaring kerucut. Bisa dari kertas karton atau kertas HVS, atau juga bisa dari kardus dan bahan-bahan lain yang bisa dibentuk. Yang selanjutnya yaitu adalah luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut terdiri dari dua, yaitu luas alas dan luas limut. Luas alasnya yaitu PR kuadrat karena alasnya berbentuk lingkaran, sedangkan luas limutnya adalah PRS. Jika digabung, maka luas permukaan kerucut yaitu PR dikali R ditambah S. Untuk volume kerucut, seperti yang sudah kita tahu bahwasannya kerucut dapat kita pandang sebagai suatu linmas yang alasnya berbentuk lingkaran. Sehingga jika rumus volume linmas yaitu sepertiga luas alas dikali tinggi, karena alas kerucut adalah lingkaran, maka sepertiga PR kuadrat dikali tinggi atau sepertiga PR kuadrat T. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh soal dari kerucut. Terdapat dua contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu suatu kerucut, jari-jari alasnya atau R-nya adalah 6 cm. Panjang garis pelukisnya adalah 10 cm atau S-nya sama dengan 10 cm dengan Pi-nya 3,14. Tentukanlah luas selimut kerucut dan luas kerucut. Untuk luas selimut seperti yang sudah kita pelajari tadi, rumusnya adalah Pi dikali R dikali S. Pi-nya 3,14, R-nya 6 dan S-nya 10, jika dikalikan hasilnya adalah 188,4. Sedangkan untuk luas kerucut yaitu terdiri dari luas selimut ditambah dengan luas lingkaran atau luas alasnya. Jadi rumusnya yaitu PR dikali R ditambah S. 3,14 yaitu Pi-nya dikali R-nya 6 dan R ditambah S yaitu 6 ditambah 10. Maka 3,14 dikali 6 dikali 16 hasilnya yaitu 301,44. Kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu hitunglah volume kerucut dengan panjang jari-jari 15 dan tingginya 20. Nah, maka kita masukkan di sini ke rumus volumenya yaitu 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali T. 1/3 dikali Pi-nya 3,14 dikali R kuadratnya 15 kuadrat dikali T-nya 20. Maka hasilnya yaitu volumenya adalah 4.710 cm3. Di sini terdapat lembar kerja peserta didik yang harus dikerjakan oleh siswa. Bisa dilihat. Dan di halaman terakhir terdapat link Google Form yang berisi latihan soal yang harus dikerjakan oleh siswa. Seperti ini tampilan dari Google Form-nya. Siswa harus memasukkan email, nama, dan kelas, kemudian baru muncul soal-soalnya. Nah, kita telah selesai mempelajari semua materi pada hari ini. Mari bersama-sama kita simpulkan apa saja sih yang telah kita pelajari tadi. Yang pertama yaitu ada pengertian kerucut. Kerucut itu adalah bangun ruang sisi lengkung yang memiliki sisi alas berbentuk lingkaran dan selimut yang berbentuk juring lingkaran. Kerucut juga merupakan bagian dari linmas segi N beraturan yang alasnya berbentuk lingkaran. Unsur-unsurnya yaitu alas kerucut berbentuk lingkaran dan sisi
lengkungnya atau selimutnya yang berbentuk juring lingkaran. Terdapat garis pelukis, yaitu garis yang ditarik dari titik puncak kerucut ke titik alas. Nah, terdapat juga hubungan antara garis pelukis S, jari-jari R, dan tinggi kerucut T, yaitu S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Selanjutnya itu jaring-jaring kerucut. Jaring-jaring kerucut terdapat dua bagian, yaitu alasnya dan selimutnya. Alasnya berbentuk lingkaran dan selimutnya berbentuk juring lingkaran. Yang selanjutnya itu luas permukaan kerucut. Terdapat luas alasnya yaitu lingkaran PR kuadrat, luas selimutnya PRS, dan luas permukaan kerucut yaitu PR dikali R ditambah S. Selanjutnya ada volume kerucut yang rumusnya yaitu 1/3 dikali P dikali R kuadrat dikali T. Setelah mempelajari materi pada hari ini, adik-adik diarahkan untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik yang akan di-share filenya melalui grup WhatsApp. Lalu dikumpulkan ke ketua kelas dan ketua kelasnya yang mengirimkan langsung ke gurunya. Setelah mengerjakan LKPD, adik-adik harus mengerjakan tes yang dilakukan melalui Google Form. Linknya nanti akan dikirimkan melalui grup WhatsApp. Untuk pembelajaran materi pada hari ini telah selesai. Mari bersama-sama kita berdoa. Semoga materi yang dipelajari hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk absensi silahkan kirimkan nama beserta nomor absen di kolom komentar. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.